Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Episode kedua bersama Mas Bor, Adventure Indonesia, yang senantiasa mengulas tentang kekayaan Nusantara, kekayaan Indonesia. Dalam hal apa? Yaitu batu-batu mulia. Pada segmen kali ini saya akan bercerita tentang Batu Pamona. Pamona itu adalah daerah yang adanya di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Dia adalah nama kecamatan dan ternyata di situ memiliki sebuah batu endemik. Bahasa ilmiahnya adalah marble kalsit. Namun orang memanggilnya Batu Pamona. Nah, sebelum melangkah ke Batu Pamona, kita juga sedikit banyak akan bercerita tentang bagaimana kekayaan Indonesia. Indonesia itu sangat kaya. Bor-bor semua yang ada di Nusantara, bahkan di dunia, Anda harus bangga menjadi orang Indonesia. Karena kenapa? Beberapa tahun yang lalu, waktu saya melakukan sebuah pekerjaan peliputan di Pulau Dewata, saya berjumpa dengan salah satu orang hebat. Namanya Mr. Tayo. Beliau orang asli Australia, namun keturunan Jepang. Ternyata beliau lebih dari 30 negara penghasil batu itu dijelajahi. Saya tidak akan sebut negaranya mana, tapi intinya 30 negara lebih beliau jelajahi. Setiap 3 bulan pindah, Pokoknya daerah penghasil batu. Dan pada akhirnya menentukan pilihan, memilih Indonesia, surganya batu mulia. Karena variannya begitu banyak. Setiap daerah yang membentang dari Aceh, dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dari Pulau Sabang sampai terbentang di Pulau Papua, yaitu di Merauke, kota Merauke, itu banyak sekali varian batu-batunya. Dan semua memiliki karakteristik yang berbeda. Makanya di sini, mari kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Saya pernah punya pengalaman, dan mudah-mudahan pengalaman yang saya punya ini berguna buat Anda semua. Ini suatu bukti bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu memberikan semua hal yang berhubungan dengan kekayaan itu dalam wujud apa saja. Dan di sini kita menggali tentang batu alam, batu mulia, bisa juga nanti batu permata. Nah, sekarang yang kita bahas di edisi kedua tentang Adventure Indonesia bersama Mas Bor itu adalah Batu Pamona. Yang tadi saya sebutkan, ini dari Pulau Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Poso. Kemudian ada lagi kabupaten yang dekat dengan Poso, itu adalah Kabupaten Tojo, Una-Una, dan salah satu lagi yaitu Morowali. Jadi daerah kabupaten ini menghasil mungkin batu-batu Pamona, tapi yang paling banyak depositnya adalah di daerah Pamona itu, makanya batu ini disebut Batu Pamona. Nah, rapnya seperti ini. Jadi bor-bor semua yang ada di Indonesia dan dunia, kembali lagi ingat, kadang kita tidak bisa menyangka ya, di balik batu bongkahan yang seperti ini ternyata nilai seninya luar biasa. Kalau kita melihat hanya dalam satu dimensi begini, ya biasa aja, mungkin ini hanya batu alam yang mungkin biasa ditaruh di taman atau apa gitu. Tapi di saat kita tahu bahwa di sini ada misteri yang perlu diungkap, apa sih yang akan kita dapat? Nah, itu adalah faktor keberuntungan. Kita bisa dapat batu ini, siapapun boleh bisa untuk membelinya, tapi apakah mampu nanti di dalamnya ketemu gambar? Karena untuk mencari batu gambar, batu yang sangat indah, batu yang dilukis oleh tangan Tuhan kalau kita bisa ngomong. Jadi kenapa? Karena adanya di dalam batu. Jadi sebelum orang membuat karya lukis, Tuhan itu sudah memberikan lukisan indahnya yang tersimpan dalam sebongkah batu seperti ini. Dan ini merupakan proses awal, kita memilih untuk menentukan bagaimana batu itu akan berkarakter, ada motifnya, seratnya seperti ini, kita ambil potongannya yang sebelah sini. Jadi harus perlu satu kejelian. Makanya ketelitian, kejelian, dan kesabaran itu kunci yang saya pegang selama ini, agar kita mendapatkan barang atau gambar yang istimewa. Nah, langkah kedua setelah batu mendapatkan bongkahan ini adalah kita
melempengkan. Jadi kita belah, yang seperti tadi kita harus membaca, oh uratnya seperti ini. Dan ini kalau tidak bisa dikerjakan sendiri itu harus minta bantuan orang lain, karena pengrajin pembelah ini memang spesial. Banyak di daerah di seluruh Indonesia yang mampu membelah dan mampu membaca karakter batu. Hampir di seluruh Indonesia itu memiliki. Nah, ini salah satu bongkahan dari batu jenis Pamona ini yang pernah saya coba belah. Nah, itu satu bongkah ini bisa jadi 4 lempeng, 5 lempeng, tergantung ketebalannya. Dan dalam prosesnya itu kita serahkan kepada sang ahli belahnya. Nah, ini cara kedua untuk mendapatkan batu gambar itu yaitu dengan cara, kalau kita lihat visual, karena ini perlu alat, jadi kita bantu aja dengan pembasahan. Ini hand sanitizer sebenarnya, tapi dia juga biar steril dari virus COVID-19, makanya saya pakai untuk membasahi agar gambar ini nampak. Jadi setelah kena basah, itu urat-urat itu akan membentuk karakter. Nah, batu Pamona ini yaitu sebuah batu yang saya dapatkan dalam bentuk lempengan. Waktu itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi lempengan itu ada 3 kalau nggak salah waktu itu. Saya pas ke tempat temen, karena di saya memang memiliki banyak stok ya, berbagai macam batu, dan salah satunya batu Pamona ini. Dan saya begitu melihat itu sangat tertarik, karena di situ ada satu gambar yang sangat tegas. Dan waktu itu saya juga membeli kan, akhirnya saya membeli batu itu, dan di situ langsung terpancar dalam pikiran saya dengan karakter badan kekar, matanya tajam, lebar menyorot, kemudian jamban atau jenggot kumisnya itu kelihatan tebal gitu, dan dia sosok yang sangat berkarisma. Nah, sosok itu yang saya kenal dalam dunia Islam, karena saya menganut agama Islam, dan saya percaya bahwa itu gambaran menurut pemahaman saya pelajari tentang karakter adalah sosok Sayyidina Ali. Jadi kalau Khalifatur Rasyidinnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sangat luar biasa, dan saya akan memperlihatkan batu itu. Batu ini seperti ini. Saya sudah proses ring, dan saya juga sudah proses lab. Nah, nanti akan Anda bisa lihat lebih detail ya. Nah, ini batu yang saya namakan Sayyidina Ali. Mungkin orang beranggapan saya terlalu berlebihan, tapi menginspirasi gitu. Jadi siapapun paling juga tidak ada yang bisa bertemu ataupun punya karakter atau menyimpan foto ataupun apa. Tapi setidaknya literatur sama kisah di dunia perjalanan Islam itu memiliki karakter seperti ini. Nah, inilah salah satu batu Pamona yang menurut saya, menurut penglihatan saya, ini sangat indah. Itu ini karakternya luar biasa. Semakin dilihat semakin indah, semakin dilihat seolah-olah mata kita, pikiran kita itu fokus ke sini. Nanti Anda lihat betapa hebatnya, dan ini sudah di lab. Nah, ini dari Skylab dari Jakarta Timur, dan dia menyatakan bahwa ini adalah natural marble calcite dan no indication of treatment. Jadi batu ini sangat aman, rekomendasi, dan ini nanti ada perjalanannya. Jadi lempengannya seperti apa, jadinya seperti ini, nanti Anda bisa nikmati. Nah, apa yang menjadi salah satu kebanggaan ya, kalau kita bisa mendapatkan seperti ini. Ternyata batu gambar itu batu yang memiliki aura luar biasa. Jadi kisahnya kalau kita mengalami sebuah perjalanan, itu juga boleh dikata 1001. Jadi untuk mendapatkan batu gambar yang bagus, kemudian ada tokoh penyamanya, walaupun tidak sama 100%, tapi sebagai manusia biasa, sebagai pecinta seni, rasa syukur itu selalu ada dalam diri kita. Jadi kita bersyukur dari bongkahan yang seperti ini, dari bongkahan yang hanya biasa saja, kemudian kita belah ke lempengan, akhirnya kita mampu menemukan gambar, kita minta kerjasama juga sama para pengrajin. Setelah itu kita lab, setelah itu kita ring. Jadi melalui proses sehingga dari hal yang biasa itu menjadi luar biasa. Inilah marble calcite dari Pamona, batu yang sangat indah, batu yang karakter guratannya sangat klasik. Warnanya pun berbeda. Variannya ada yang seperti varian biasa seperti ini, klasik seperti ini, ada yang Milton. Kalau Milton itu ada merahnya seperti ini. Jadi dia punya penamaan pasar gitu loh. Tapi kalau di lab pasti ketemunya adalah natural marble calcite, atau dia lebih terkenal dengan bahasa pasarnya itu adalah
sejenis marmer. Cuman marmer yang mempunyai karakter, marmer yang mempunyai pola warna, mempunyai guratan yang luar biasa, akhirnya mampu mendapatkan sebuah gambar yang istimewa. Nah, ini buat para teman-teman yang mencintai seni batu gambar, Anda masih punya kesempatan. Siapapun kalau mau, Anda bisa. Mau Anda pergi ke tempat teman-teman yang jualan, mau Anda hunting dari bahan. Karena kenapa? Itu semua orang punya rezeki, dan kita kalau mau belajar, semua itu bukan tidak mungkin, semua pasti mungkin. Yang penting kita asal mau. Nah, batu gambar alam seperti ini, kehebatan batu gambar alam itu mempunyai energi yang mampu menarik pikiran, menarik perasaan kita, dan kita akhirnya kagum. Nah, episode tentang Pamona ini menjadi episode kedua. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya, Mas Bor mohon maaf, karena dalam penyampaian saya mungkin ada yang tidak berkenan atau mungkin bertentangan, tapi ini semata-mata apa sih? Untuk mewujudkan rasa syukur kita. Kita akan menemukan sesuatu kalau kita mau mencintai. Jadi di saat kita mau mencintai sesuatu, batu ini, ternyata batu ini juga mempunyai cinta. Dan itu pun mungkin restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan patah semangat untuk mencintai seni apapun. Dan saya mengajak Anda semua, ayo kita bisa sharing. Seni batu gambar itu indah. Lukisan yang harganya bisa mencapai triliunan itu adalah karya orang. Karya manusia biasa, karena masanya seperti contoh lukisan Raden Saleh, seperti contoh lukisan Affandi, mungkin seperti lukisannya Leonardo da Vinci, itu memiliki nilai yang luar biasa karena dilukis oleh seorang maestro dan beliau sudah meninggal. Nah, ini lukisan ini bukan manusia yang bikin, ini dari alam, artinya ini kebesaran yang kuasa. Maknanya apa? Ayo kita tetap jeli, teliti, sabar, sehingga kita mampu bersyukur. Batu Pamona Anda harus coba, Anda harus rasakan keindahannya. Karena kenapa? Disitulah banyak misteri. Siapa tahu kita dapat yang terbaik seperti apa yang kita idolakan. Oke, kita akan ketemu lagi di edukasi berikutnya tentang batu apa? Ayo, Anda bisa request. Anda mau batu cerita tentang batu apa? Mungkin Mas Bor bisa menjelaskan, mungkin Mas Bor bisa bantu. Karena kenapa? Dengan kita sharing begini, kita mampu meningkatkan imunitas. Di saat kita bahagia, kita senang, otomatis kelemahan diri kita akan tertutup. Jadi COVID kemungkinan sudah enggan untuk menghampiri kita karena imunitas kita bagus. Oke, seni mampu membuat imunitas kita tinggi. Tetaplah teliti, jeli, dan bersabar. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya Adventure Indonesia bersama Mas Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Om, Rahayu Rahayu.